Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dalimamahu, guru di Sekolah Dasar Impres Batu Tere, Kecamatan Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini, saya bersama anak-anak kelas 5 akan memulai kegiatan pembelajaran agama Katolik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Lebih semangat. Semangat? Luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, selamat berjumpa kembali ya dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Oke, anak-anak sekalian, sebelumnya saya mau cek kehadiran dari anak-anak sekalian. Hari ini bagaimana? Hadir semua? Hadir, Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita membuka pelajaran kita, saya ajak kalian semua untuk berdiri untuk membuka pelajaran ini dengan doa. Kita berdiri. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tuhan hari ini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, oke anak-anak sekalian, sebelum saya memberitahu apa materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira materi kita minggu lalu itu tentang apa? Kalau kalian masih ingat materi kali lalu, Ibu ingin bertanya. Pertanyaan yang pertama itu, keajaiban apa yang Allah perbuat itu melalui Zakaria dan Elizabeth? Ya, Afril. Penampakan malaikat Gabriel di bait suci yang memberitakan bahwa istrinya Elizabeth yang mandul dan sudah berusia lanjut sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, tepuk tangan untuk Afril. Apa peran Zakaria dan Elizabeth dalam karya keselamatan Allah? Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Deron. Elizabeth menjadi perantara melahirkan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi karya Yesus. Iya, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Materi kita hari ini, Yesus taat pada anak. Oke, tujuan dari materi ini adalah memahami dan meneladani Yesus yang taat kepada Allah sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi ini, Ibu ingin bertanya nih. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Bagaimana ketaatan Yesus kepada Allah tercermin dalam tindakan dan ucapannya selama hidupnya? Siapa bisa? Ya, ya, Grace. Iya, tepuk tangan. Oke, sekarang dengar di sini. Yesus itu dikenal sebagai sosok yang hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Allah. Dia adalah sosok yang taat. Dia selalu melakukan kehendaknya dan tidak pernah berdosa. Apakah Yesus pernah berdosa? Tidak pernah. Tapi dia selalu melakukan ketaatan. Ada banyak ketaatan yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak sekali. Kemudian kehidupan Yesus yang taat kepada Allah itu adalah teladan moral bagi umat Kristiani. Yesus itu selalu mengajarkan kepada kita itu tentang apa? Kasih, kerendahan hati, saling mengasihi. Walaupun ada musuh harus mencintai musuh, tidak boleh saling membenci. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut masuk ke materi yang lebih inti, Ibu ingin tes, beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut kisah percobaan, pernah dengar toh kisah percobaan dalam kitab suci toh? Pernah. Oke. Seno, dengar di sini. Sebelum kita masuk sekarang materi inti, ada beberapa pertanyaan. Saya mau tes saja kalian, oke? Pertanyaan yang pertama, menurut kisah pencobaan yang terdapat dalam Alkitab,
Bagaimana Yesus menanggapi pencobaan itu? Setia kepada Allah. Ya, tepuk tangan. Mengapa Yesus mencoba Yesus? Ya, mau menguji ketaatan dari Yesus yang lain. Ya, bersyukur. Ya, oke. Tepuk tangan. Berikut. Bagaimana kita menerapkan perilaku Yesus? Sekarang Ibu akan mengajak kalian itu untuk mendengarkan sebuah cerita. Judul ceritanya tentang kelinci, serigala, dan pohon kopi. Sekarang kita sama-sama mendengarkan sebuah cerita. Pada suatu hari, seekor anak kelinci yang lucu sedang menikmati hotel di kebun pinggiran hutan. Karena lapar, kelinci itu makan dengan lahap. Dan akhirnya kelinci pun bersembunyi di bawah pohon kopi. Sudah dengar ceritanya? Sudah jelas? Kalau begitu, sekarang untuk mendalami cerita ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok untuk berdiskusi bersama teman-teman dan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan singkat ada di dalam ini. Oke, tinggal lihat ya di dalam. Ya, oke. Sekarang saya bagi kelompok. Kelompok satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kelompok 1. Kelompok 2 1, 2, 3. Ya, lihat pertanyaan yang ada di dalam. Sekarang kerjakan. Karena sudah semua, waktunya kita membacakan hasil diskusi kita dalam kelompok di depan kelas. Ya, saya minta perwakilan kelompok 1 untuk membacakannya di depan kelas. Kami kutip dari cerita tadi adalah mengajarkan salah satu sikap bijak yaitu kemampuan. Kelompok 1. Kelompok 2. Mati karena dimakan oleh serigala dan sudah mencarinya. Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban. Cerita yang baru saja kita dengar tadi, atau kita sama-sama bacakan tadi itu memberi gambaran bahwa semua orang itu memiliki godaan. Entah apa saja jabatannya, mau dia presiden, mau dia gubernur, bupati, guru, pastor sekalipun, mereka juga memiliki godaan. Setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi berbagai godaan. Nah, di sini ada yang mampu melawan godaan. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video tentang kisah pencobaan di padang gurun. Tetapi sebelum kita nonton, saya ingin kalian untuk buka kitab suci. Buka kitab suci Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Sudah buka? Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya saparlah Yesus. Oke, tetap dalam kelompok yang sama. Kembali Ibu akan mengajak kalian untuk mendalami isi dari cerita kitab suci tadi di dalam kelompok masing-masing. Nah, bagaimana? Sudah kerja semua? Sudah kerja semua? Sekarang setelah kita mendiskusikannya di dalam kelompok, waktunya untuk mempresentasikannya di depan kelas. Masing-masing kelompok seperti biasa membacakan hasil diskusinya di dalam kelompok di depan kelompok 1.
Kelompok 1. Delon dengan depan ya. Suara besar. Teman-teman. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Di mana Yesus berpuasa? Yesus berpuasa di padang gurun. 2. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. 3. Godaan yang ditawarkan iblis kepada Yesus adalah 1. Mengubah batu menjadi roti. 2. Menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. 3. Menyembah iblis. 4. Yesus bersikap tegas dan tidak mengenal kompromi melawan godaan itu. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Kelompok Yesus berpuasa di padang gurun. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Godaan iblis kepada Yesus adalah mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah, menyembah iblis. Yesus bersikap tegas dan mengenal kompromi melawan godaan. ya, tepuk tangan. Menjelaskan sedikit bahwa setiap orang itu selalu menghadapi godaan. Godaan itu di mana saja dan kapan saja. Mungkin sebentar ini kalau kalian istirahat, mungkin pas istirahat kalian akan mendapatkan godaan. Mungkin godaan teman-teman aja. Sudah kita pergi petik mangga. Petik mangga itu namanya godaan. Apakah kalian mampu tidak melawan godaan tersebut? Refleksi dulu ya. Refleksi kita seperti ini, kita sama-sama menyanyikan lagu serta gerak. Ya, jangan hanya nyanyi saja, tetapi ikuti gerakan di dalam video berikut ini. Merenungkan. Sekarang saya minta kalian untuk duduk sopan, merefleksi apa saja yang baru kita pelajari tadi. Kita merefleksinya dengan menonton sebuah video. Jangan hanya sekedar menonton. Dikerjakan sekarang, kemudian dikumpulkan sekarang ya, supaya saya mengetahui bagaimana sejauh mana kemampuan kalian dalam menerima materi tadi. Jangan lupa di lembar kerjanya itu ada nama peserta, nama berarti tulis nama. Tulis nama. Ya kalau sudah, silakan tutup. Sekalian
lembar kerjanya. Minggu depan itu tugas ini bisa mengakhiri kegiatan kita dengan